Kita ke sorotan lain, Saudara. Satgas Marinir Ambalat 28 TNI Angkatan Laut menangkap 6 orang yang diduga menjadi mata-mata asing di Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 6 orang yang diduga bekerja untuk intelijen asing ini diamankan di pos TNI AL Seipancang, Sebatik Nunukan pada Rabu siang. Keenamnya terdiri dari 3 warga negara asing, yakni 2 warga negara Malaysia dan seorang warga Tiongkok, serta 3 warga negara Indonesia. Mereka diserahkan ke pihak imigrasi Nunukan untuk proses selanjutnya. Dari hasil pemeriksaan Saudara, dalam ponsel milik mereka ditemukan foto-foto pos penjagaan TNI, patok perbatasan dan juga pelabuhan penyeberangan lintas batas negara yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Untuk investigasi selanjutnya akan kita serahkan kepada rekan-rekan pihak imigrasi ya, untuk lebih lanjut mendalami tentang apa motif atau modus dibalik kedatangan 6 personel ini ke wilayah Sebatik, khususnya di wilayah perbatasan yang seperti tahu sendiri bahwa sangat sensitif, apalagi di instansi-instansi militer. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman Ponto, meminta ke-6 orang yang ditangkap di Nunukan karena diduga mata-mata asing ini diinterogasi. TNI harus memeriksa motif, tujuan, dan siapa pemberi perintah yang menugaskan mereka menyusup dan mengambil foto aset militer. Menurut Soleman, tertangkapnya 6 orang yang diduga intelijen asing ini menunjukkan prajurit TNI di perbatasan memiliki kewaspadaan yang tinggi. Tertangkapnya 6 orang yang sedang mengambil foto-foto situasi penjagaan itu merupakan salah satu bentuk kewaspadaan yang tinggi dari para anggota yang sedang menjaga di pos penjagaan itu. Ini perlu diinterogasi untuk mendapatkan motif pelaksanaan pengambilan foto secara ilegal itu. Bagi ke-6 orang yang tertangkap itu harus diadakan pemeriksaan, harus diperiksa, dicari apa motifnya, siapa yang memerintahkan mereka, apa yang ingin mereka dapatkan. Anggota Komisi Pertahanan DPR, Dev Laksono, justru berpandangan lain, Saudara. Menurut Dev Laksono, penangkapan 6 orang yang diduga agen intelijen asing di Nunukan, Kalimantan Utara ini menunjukkan informasi dan rahasia negara termasuk yang terkait dengan aset militer rawan kebocoran. Dev mendesak keamanan diperkuat dan keterlibatan WNI dalam dugaan aksi spionase ini ditelisik lebih jauh. Apa yang terjadi ini adalah satu hal yang amat memalukan dan juga sangat menyedihkan. Ini membuktikan bahwa masih ada kemungkinan akan kebocoran, baik apakah itu informasi ataupun juga hal-hal yang bisa membocorkan rahasia-rahasia negara. Dan apalagi ini melibatkan WNI. Nah, ini harus ditelisik bagaimana mereka bisa direkrut sampai dilatih menjadi agen asing dan juga bisa bekerja untuk membocorkan rahasia negara. Dan Saudara, terkait dengan penangkapan 6 orang yang diduga bagian dari intelijen asing di Nunukan, Kalimantan Utara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jasmine Jafar di Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat petang, Jasmine. Jadi sebenarnya informasi intelijen apa yang mereka kumpulkan dan identitas mereka seperti apa? Ya, Yasir dan Saudara, memang sejak tertangkapnya ke-6 warga negara yang sebagian adalah asing, memang diduga kuat mereka adalah bagian dari sindikat agen rahasia yang masuk ke dalam ke Indonesia melalui daerah-daerah perbatasan yang ada di Kaltara. Karena kawasan ini memang cukup rawan karena ada sepanjang 600 km kawasan perbatasan di Nunukan, Malinau dan Tarakan. Ini juga merupakan kawasan yang sangat mudah dimasuki oleh beberapa jalur lintas batas. Dan memang data yang kami terima saat ini adalah beberapa 3 diantaranya adalah warga negara asing dengan atas nama Leo bin Simon yang berkewarganegaraan Malaysia dan Ho Jin Kiat juga berkewarganegaraan Malaysia dan 1 berkewargaan Tiongkok atas nama Jidong Bai.
mereka bertiga ini memang saat ini sudah dilimpahkan ke bagian imigrasi di Kabupaten Nunukan dan sempat kita tanyakan juga apa hasil pemeriksaan sementara, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi yang jelas apakah mereka adalah apakah mereka adalah agen rahasia yang untuk melihat bagaimana kondisi jalur perbatasan, karena memang kawasan ini cukup rawan beberapa tahun terakhir karena daerah perbatasan di Kalimantan Utara terakhir ini memang cukup ramai penangkapan beberapa jalur kriminal. Salah satunya adalah trafficking dan narkoba. Dan kawasan ini memang dianggap paling rawan. Tak hanya itu, beberapa daerah juga di Kalimantan Utara kini berbenah untuk membangun daerah-daerah perbatasan dan pos lintas batas yang sudah diperbaiki, baik dalam bentuk fisik maupun tim SDM-nya. Yasir. Jafar, kemudian di mana mereka diamankan saat ini dan apa langkah penindakan yang diambil oleh aparat? Ya, Yasir, saat ini seperti saya sampaikan sejak awal bahwa mereka kini dilimpahkan ke imigrasian karena ada pertimbangan undang-undang yang saat ini bisa menjerat mereka adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang keimigrasian, tindak administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan untuk wilayah Republik Indonesia. Dan Yasir, petugas juga tadi sempat kita wawancara bahwa selain itu mereka juga akan diberikan dijerat dalam Undang-Undang ITE, termasuk pengambilan foto secara ilegal yang ditemukan oleh petugas di pos lintas Ambalat ini. Baik. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jasmine Jafar atas informasinya terkait dengan TNI AL yang menangkap 6 orang diduga intelijen asing.